Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Didi Rustandi. Kali ini di video aksi nyata tentang pemahaman kurikulum merdeka di SMA Ki Hajar Dewantoro. Mudah-mudahan kali ini video ini bermanfaat untuk inspirasi teman-teman dan untuk membuat aksi-aksi nyata lainnya ya. Kita simak selanjutnya ya. Kita akan bahas apa itu kurikulum. Berdasarkan Permendikbud nomor 718 garis miring P 2020, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum ini memang dirancang untuk pendidikan di sekolah ya, khususnya untuk menentukan pedoman-pedoman ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan KBM. Kemudian yang kita pelajari dalam kurikulum Merdeka kali ini adalah di modul 1 kita akan belajar di apa itu kurikulum, mengapa kurikulum berubah-ubah, dan bagaimana adaptasi perubahan dapat dilakukan di sekolah. Itu kita bisa belajar di PMM ya, atau bisa belajar di tempat-tempat lain seperti aksi nyata lainnya ya. Kemudian di PMM ini kita juga akan belajar tentang kurikulum merdeka, mengimplementasikan merdeka belajar melalui pemahaman belajar dengan paradigma baru, dengan menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing sekolah. Jadi bisa jadi kurikulum merdeka ini uh, sama ya di seluruh Indonesia, tapi bisa jadi pengimplementasiannya, penggunaannya ataupun cara pengajarannya pasti berbeda-beda karena setiap anak beragam ya. Kemudian untuk itu, kurikulum dirancang untuk kebutuhan siswa. Belajar harus menyenangkan. Bagaimana kita harus mengetahui minat, bakat, dan karakter siswa kita rancang melalui kurikulum ini. Karena setiap siswa pasti mempunyai bakat, minat, dan kemampuan berbeda-beda, maka setiap sekolah bisa jadi mempunyai potensi yang berbeda, mempunyai karakter yang beda sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing ya. Kemudian fungsi kurikulum apa sih? Kurikulum yaitu alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, juga sebagai pedoman bagi guru dan murid agar pelaksananya proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Karena sejatinya kurikulum itu dirancang oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik siswa dan juga karakter sekolahnya ya. Kurikulum sering berubah-ubah. Benar gak sih kurikulum sering berubah-ubah dan mengapa harus berubah? Iya, saya setuju kurikulum itu harus berubah karena harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sesuai dengan kebutuhan siswa, karena setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian juga harus relevan dengan perkembangan zaman. Ya, harus relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian menyiapkan generasi siap di masa depan. Karena kalau kita kurikulumnya tidak berubah, stuck dengan kurikulum yang lama, itu biasanya lebih condong kepada gurunya. Jadi kemauan gurunya seperti apa, kemauan sekolahnya seperti ada, guru harus membuat rancangan tersebut. Tapi di kurikulum merdeka ini kita berpatokan pada kemampuan, minat, bakat, dan keadaan siswa ya. Jadi kita sudah sesuaikan. Sehingga sangat relevan sekali dengan perkembangan zamannya. Dan diharapkan siswa bisa menjadi generasi yang baik, yang siap mentalnya, dan siap untuk menyongsong masa depan. Oke, kali ini kita akan ngebahas 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Karena kita juga harus melihat kebutuhan siswa, bukan melihat kebutuhan sekolah atau guru ya. Jadi kurikulum itu dirancang untuk mencapai belajar siswa ya. Kemudian membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat karena diharapkan ilmu yang dia dapat di sekolah bisa dia kembangkan sampai di sepanjang hayat para siswa. Kemudian juga mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Karena berkelanjutan ini tidak cuma sampai di SMP saja, bukan cuma sampai di SMA atau SMK saja, tapi mengarah pada masa depan yang berkelanjutan hingga masa depan mereka ya. Menyesuaikan konteks kehidupan sesuai dengan keadaan murid. Kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Selanjutnya, guru juga harus bisa mengembangkan kebutuhan bakat minat dan potensi yang ada pada setiap peserta didik. Dengan demikian, diharapkan dapat menangkal isu-isu kekinian. Seperti apa itu isu-isu kekinian? Yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, serta transformasi budaya. Kemudian juga
Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi peserta didik diharapkan dapat menangkal isu-isu kekinian. Untuk itu kita sebagai guru juga ikut serta dalam mengembangkan dan merancang kurikulum di sekolah, yaitu untuk kebutuhan siswa. Itulah mengapa kurikulum harus berubah dari kurikulum lama menjadi kurikulum yang baru saat ini seperti kurikulum Merdeka ini. Kurikulum juga harus bersifat dinamis, terus dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks kebutuhan siswa. Oke ya, teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa belajar di kurikulum Merdeka ini melalui beberapa media seperti Helpdesk, PMM, komunitas belajar, atau narasumber praktik baik atau mitra pembangunan yang lainnya ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang bisa teman-teman belajar dari media-media ya atau komunitas belajar dari BGP dan lain sebagainya ya untuk menunjang kita belajar bagaimana supaya di kelas itu atau di sekolah itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa ya kebutuhan para siswa. Jadi kita harus banyak belajar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan singkat padat. Mudah-mudahan apa ya pemahaman tentang kurikulum Merdeka ini bisa kita pelajari bersama-sama tentunya di banyak media ya. Terima kasih atas perhatian dan mohon dukungannya untuk sekolah kami menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.